Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Yang kali ini kita belajar statistika tentang ukuran pemusatan data. Salah satunya adalah rata-rata hitung, atau biasanya cukup dikenal dengan rata-rata saja atau dikenal dengan min. Menentukan rata-rata hitung, ada data tunggal, ada data kelompok. Untuk data kelompok, kita bisa menggunakan nilai tengah, di mana nilai tengah tersebut menggunakan rumus X bar itu sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi, di mana bedanya dengan data tunggal, Xi-nya itu langsung datanya satu persatu, sementara untuk data kelompok Xi-nya itu menggunakan nilai tengah sebagai perwakilan dari setiap kelas. Nah, kemudian selain menggunakan nilai tengah, kita bisa juga menggunakan simpangan. Kita simpulkan D, deviation. Nah, simpangan untuk setiap nilai tengah itu D, berarti Xi dikurangi dengan X bar sementara atau rataan hitung sementara. Nah, rataan hitung sementaranya itu bisa ditentukan dengan nilai tengah kelas berapapun. Tetapi biasanya nilai tengah sebagai rataan sementara itu biasanya diambil yang frekuensinya paling banyak, atau mungkin kelas yang paling tengah. Nah, rataan hitung sementaranya itu diambil dari nilai tengah. Berarti kita harus menentukan nilai tengah dari setiap kelas. Mengingat kita menggunakan simpangan. Nah, jadi misalkan simpangan itu D sama dengan Xi dikurangi dengan rataan hitung sementara atau X strip S, maka rumus yang semula X bar itu sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi, kalau misalkan Xi-nya ini kita cari, berarti kita dapatkan Xi itu sama dengan X bar sementara ditambah dengan deviasinya, dengan simpangannya. Sehingga nanti kalau kita substitusikan pada Xi yang ada di rumus ini, maka nanti rumus dari rataan hitungnya itu berubah menjadi X bar sementara, rataan hitung sementara ditambah dengan sigma Fi Di dibagi dengan sigma Fi, di mana Di-nya merupakan simpangan dari setiap kelasnya, dari nilai tengah setiap kelasnya. Baik, saya berikan contoh seperti berikut. Misalkan ini adalah lamanya siswa berkunjung pada suatu perpustakaan, ini dalam menit. Jadi tabelnya dibuat distribusi frekuensi kelompok dari 3 sampai dengan 5 sampai dengan 21 sampai dengan 23 menit. Ini adalah frekuensinya. Dari 40 siswa, maka yang 3 sampai 5 menit itu ada 3 orang, dan seterusnya. Yang mulai dari 21 sampai 23 menit lamanya terdiri dari 5 siswa, dan jumlah dari semua siswanya ini adalah 40. Nah,
Maka untuk menentukan rata-ratanya berdasarkan dari rumus ini tadi, kita membutuhkan rataan hitung sementaranya. Kemudian kita butuh simpangannya, di mana simpangannya didapatkan dari nilai tengah tiap kelasnya dikurangi dengan rataan hitung sementaranya. Berarti kita tentukan dulu nilai tengah dari setiap kelas interval dari data tersebut. Jadi kita tambahkan satu kolom lagi. Nah, ini adalah titik tengah atau nilai tengahnya. Ya, ini titik tengahnya berarti batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8, bagi 2 berarti titik tengahnya adalah 4. Kemudian untuk selanjutnya tinggal nambahkan 1 saja, karena 3 supaya jadi 4 tambah 1, berarti semuanya nilai tengahnya batas bawah ditambah 1, sehingga 6 ditambah 1 7, 9 tambah 1 10, 12 tambah 1 13, 15 tambah 1 16, kemudian 18 tambah 1 19, kemudian 21 ditambah dengan 1 22. Nah, kemudian kita tentukan rataan hitung sementaranya, dan untuk kali ini kita ambil yang bagian tengah. Jadi kita ambil ini adalah rataan hitung sementaranya, yakni nilai tengah dari kelas interval yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, walaupun kita boleh menentukan yang mana saja dari rataan hitung sementaranya. Nah, kemudian dari rumus yang ini tadi kita membutuhkan, selain rataan hitung sudah kita tentukan, kita membutuhkan DI, simpangannya. Sehingga kita tuliskan DI-nya, buatkan satu kolom lagi dari tabel tersebut untuk menentukan DI, dimana DI-nya itu sama dengan XI dikurangi dengan X bar sementara atau hitung sementaranya. Nah, kita cari, kita sudah menentukan tadi rataan hitung sementaranya adalah 13. Berarti DI untuk kelas interval yang pertama itu sama dengan 4 kemudian dikurangi dengan 13. Jadi 4 dikurangi 13 maka nilainya adalah 9, sehingga adalah 9. Kemudian 7 dikurangi dengan 13 nilainya adalah negatif 6. Ya, yang di atas juga negatif. Ini juga negatif 6. Kemudian 10 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 13 dikurangi dengan dirinya sendiri atau 13 adalah 0. Kemudian 16 dikurangi 13 3, 19 kemudian dikurangi dengan 13 nilainya adalah 6. Kemudian 22 dikurangi 13 nilainya adalah 9. Nah, kemudian dari rumus ini tadi juga kita membutuhkan sigma FIDI. Jadi tidak berhenti di sini, kita membutuhkan satu kolom lagi. Jadi kita butuh satu kolom lagi untuk menentukan FI kalikan dengan DI. Ini adalah DI-nya, kemudian ini adalah FI-nya. Sehingga untuk kelas pertama 3 dikalikan dengan negatif 9 itu hasilnya adalah negatif 27. Kemudian 4 dikalikan dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 24. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 11 hasilnya adalah negatif 33.
Kemudian 0 dikalikan dengan 4, nilainya adalah 0. 3 dikalikan 8, nilainya adalah 24. Kemudian 6 dikalikan dengan 5, itu hasilnya adalah 30. Sedangkan 9 dikalikan dengan 5 adalah 45. Dan dari rumus tadi kita butuh sigma FIDI. Ya, berarti kita jumlahkan. Nah, kita bisa menentukannya tanpa menggunakan kalkulator, di mana yang negatif dengan positif kita tambahkan. Negatif 24 dengan 24 hasilnya adalah 0. Kemudian 30 dikurangi 27, sisanya 3. Negatif 33 dengan 3, maka sisanya adalah negatif 30. Sedangkan negatif 30 ditambahkan 45, berarti sisanya adalah 15. Jadi sigma FIDI-nya itu sama dengan 15. Sehingga kita bisa menentukan rata-ratanya X-strip itu sama dengan rataan hitung sementara. Rataan hitung sementaranya adalah 13. Sehingga 13 ditambah dengan sigma FIDI nilainya adalah 15, kemudian dibagi dengan sigma FI-nya adalah 40. Nah, sehingga kita dapatkan 13 ditambah dengan, kalau kita hitung 15 dibagi dengan 40, nilainya adalah 0,375. Ya, ditambahkan menjadi 13,375. Dan ini pasti akan sama dengan mencari rataan hitung kalau kita menggunakan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI, dengan XI-nya adalah nilai tengah. Karena rumus ini kita dapatkan dari rumus yang menggunakan nilai tengah. Jadi kalau kita cari hasilnya pasti adalah 13,375. Sehingga kita hitung dengan menggunakan simpangan, maka kita dapatkan juga nilainya adalah 13,375. Demikian menentukan rataan hitung dengan menggunakan simpangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.